sekarang nih pandemi gitu ya, obat-obatan itu semuanya kan juga atas nama politik gitu, ada unsur politiknya di dalamnya. Ketika keluar kampus itu mencium tangan guru saya nggak pernah kayaknya. Itu secara konteks tata krama ya. Tapi kalau ketika saya di Medan mengajar di kelas, anak-anak itu pasti kalau keluar kelas pasti salah satu mencium tangan begitu ya. Saya suka dari Medan, maksudnya ada tata krama yang mungkin berbeda. Saya kira setiap daerah punya tata kramanya masing-masing ya, cuman di Medan punya kelebihan itu sih. Itu yang buat saya suka. Yang mungkin berbeda dengan mahasiswa yang lainnya atau daerah-daerah tempat yang lainnya. Muda mendunia tuh foya-foya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UPU. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah hari ini berjumpa lagi dengan saya, host di channel Universitas Potensi Utama bersama dengan podcast Sobat UPU, yaitu Nurul Iza Lubis, di mana hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Nah, kalau kemarin-kemarin kita tuh masih bicara tentang lokal, hari ini kita one step ahead nih. Nah, kita bicara internasional, go internasional. Kenapa saya bilang go internasional? Karena di hari ini itu ada bersama saya dosen-dosen atau merupakan bapak ibunya dari prodi Hubungan Internasional di Universitas Potensi Utama. Nah, halo Bapak Ibu. Halo. Selamat datang di podcast Sobat UPU. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini terima kasih sudah sudi datang hadir di podcast Sobat UPU. Mungkin untuk mempersingkat waktu nih, boleh kita perkenalkan diri dulu. Mulai dari Ibu nih. Oh, saya Ibu dulu, aja boleh. ya. Yang cantik-cantik dulu. Ladies first ya. Iya, sebenar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Hai Sobat UPU, saya Stefani Ismawira Sinambela. Saya bergabung di Prodi HI itu sejak 2017, menjadi dosen beberapa mata kuliah. Biasa mahasiswa memanggil saya dengan Frau Stefani. Mungkin itu aja ya Bu ya? Atau Frau ada? ya? Iya, Frau Frau. itu apa ya? Frau itu sebenarnya dari bahasa Jerman, artinya ibu juga, untuk gitu. panggilan ibu juga, seperti Miss lah gitu kalau bahasa Inggrisnya. Tapi saya pengen punya ciri khas aja gitu, jadi biar beda dari dosen yang lain. Berarti mahasiswanya manggil Frau. Iya, Frau Stefani. Ada yang Frau Stefani, ada yang Frau Stevi, ya enaknya mereka aja. Gitu. Nah, ini Frau Stefani, ini Bapak nih, silakan Pak. Oke, perkenalkan nama saya Ibnu Zulian. Saya dosen tetap ya di Hubungan Internasional Potensi Utama dan berkarir di Potensi 2016 akhir. 2016 akhir. Iya, saya hampir sama lah dengan Bu Stefani karena apa ya, barangkali takdir ya yang membuat kami mengabdi di sini. Takdir ya. Kebetulan kita satu alma mater. Satu alma mater juga. Iya. Dari apa? Dari Jogja ya Bu ya. Iya, dari Jogja. Dan alhamdulillahnya ya kita bisa apa ya, bisa mengeksplor diri di sini dan mampu apa ya, segala keilmuan yang kita dapatkan mampu kita terapkan di sini dan kita aplikasikan secara insya Allah secara baik dan benar lah. Iya, benar. Kira begitu. Nah, ini juga merupakan segmen lanjutan ya dari yang sebelumnya itu, di mana saya sudah bersama dengan narasumber pertama kita di tentang program studi hubungan internasional juga, yaitu Bapak Novan dengan Ibu Helga, di mana beliau memperkenalkan program studi hubungan internasional itu merupakan yang pertama dan satu-satunya di Sumatera Utara. Nah, ini merupakan kebanggaan juga untuk kita. Nah, itu dia. Oke, ini kan kita bicara tentang program studi hubungan internasional nih. Tadi Bapak Ibu atau Frau lah ya, Boleh. Frau Stevi. Nah, kalau Bapak bahasa Jermannya apa tuh? Her. Her. Yeah. Oh, her Ibnu. Iya. Iya, Frau Stevi. Oke. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol santai nih tentang program studi hubungan internasional ya kan. Mungkin pertanyaan pertama saya itu tentang ini, pengalaman mengajar di
program studi hubungan internasional. Nah, mungkin punya suka dan duka masing-masing. Nah, kita mulai aja dari Bapak. Oke. Kalau bicara suka, intinya gini, ketika kami sudah dididik bertahun-tahun untuk memahami keilmuan HI dan mengajar di prodi HI, itu kan sebuah kecocokan gitu ya, kesesuaian dengan keilmuan kami, sehingga itu menjadi sebuah kesukaan gitu. Ibarat kata apa yang ketika kami memilih belajar di keHI-an itu dengan hobi kami, dan kami mengajar juga dengan hobi kami, sesuai dengan passion kami. Jadi itu apa istilahnya ya, mengalir saja, dan itu keasikan yang datang dari dalam diri kami gitu ya. Istilahnya inner beauty ya. Apa istilahnya itu, ya itulah kira-kira begitu. Ada semacam aura-aura kebaikan yang harus ditransfer kepada mahasiswa. Feedback dari dalam konteks kemahasiswaan, memang anak-anak Medan ya, bahasa kita anak-anak Medan ini memang cukup interaktif, cukup terbuka, dan cukup mempunyai tata krama yang versi Medannya ya gitu. Saya selama mengajar di Jogja, selama saya kuliah di Jogja atau dimanapun itu, di Riau juga, saya juga berasal dari Riau. Saya nggak pernah berkata ketika keluar kampus itu mencium tangan guru, saya nggak pernah kayaknya. Itu secara konteks tata krama ya. Tapi kalau ketika saya di Medan mengajar di kelas, anak-anak itu pasti kalau keluar kelas pasti salah satu mencium tangan begitu ya. Itu saya kira hal yang mungkin saya suka dari Medan. Maksudnya ada tata krama yang mungkin berbeda. Saya kira setiap daerah punya tata kramanya masing-masing ya. Cuman di Medan punya kelebihan itu sih. Itu yang buat saya suka. Yang mungkin berbeda dengan mahasiswa yang lainnya atau daerah-daerah tempat yang lainnya. Kemudian kalau bicara duka, dukanya adalah secara barangkali hubungan sosial kemasyarakatannya mungkin dalam konteks kota Medan belum terlalu luas gitu ya, belum terlalu interaksinya tuh belum semapan yang ada di kota lain begitu, sehingga kadang-kadang semangat belajarnya juga kadang berpengaruh juga terhadap anak-anak barangkali ya. Kalau di kota lain mungkin lebih keingintahuannya tuh lebih oke gitu. Tapi kalau di Medan kan mungkin ada, tapi tidak terlalu maksimal dalam hal itu. Itu barangkali tugas kami sebagai seorang dosen yang dari Fakultas Ilmu Sosial, yang harus bagaimana meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan sosial anak HI, kemudian bagaimana anak HI bisa berinteraksi dengan masyarakat, dan keilmuan yang ada itu bisa diterapkan secara maksimal. Saya kira itu. Berarti banyak juga sih sebenarnya suka duka yang dilalui ya. Oh, banyak lagi. Mungkin kalau dibicarakan nggak cukup waktu ya, Bu. Waktu durasi ya. Itu baru dalam konteks hubungan kami dengan mahasiswa, belum lagi hubungan kami dengan aktor yang lain barangkali ya. Banyak faktor yang banyak faktor yang lain. Nah, selanjutnya nih untuk Frau Steffi. Nah, kayak mana nih suka duka ketika mengajar di program studi HI? Kalau ditanya sukanya, banyak sih ya. Apalagi kita kan mengajar mahasiswa yang umurnya itu ya paling jauh tuh 10 tahun di bawah saya gitu, paling jauh. Jadi saya ngerasa muda terus. Nah, itu yang gue suka gitu. Happy terus, mau ada masalah dimanapun kalau udah ngajar ketemu mahasiswa, ngobrol, kita tiktokan gitu, ngobrolnya bukan main tiktok ya, ngobrolnya gitu. Sistem mengajarnya seperti itu membuat saya jadi ngerasa lebih muda lagi gitu, dan itu yang asik jadinya. Itu yang paling saya sukai gitu. Kalau dukanya, sejujurnya sampai hari ini saya udah beberapa kali berubah pekerjaan gitu, berganti pekerjaan. Dan sejauh ini yang paling tidak ada dukanya saya rasa. Karena saya bisa mengatur semua jadwal itu fleksibel gitu, sesuai dengan keinginan saya. Walaupun mungkin ada beberapa tuntutan, misalnya ya Tridharma perguruan tinggi pasti wajib kan ya sebagai dosen. Nah, tapi itu nggak duka juga, karena kita juga
memang kinerja kita ya. Iya, mungkin karena passion kali ya, Iya, sesuai passion. passionnya gitu. Saya Kayak passionnya dibilang, mengajar gitu. Her Ibnu tadi ya kan. Iya. Apa inner beauty kita itu yang mungkin di sini tuh teransurkan dia, terkeluarkan. Terkeluarkan. Oke. Jadi berarti Frau Stefani ini di sini memang mungkin juga passionnya luar biasa besar karena dukanya itu hampir tidak ada ya kan. Iya. Luar biasa. Amazing. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya itu yang mungkin masyarakat umum bertanya-tanya tentang Prodi HI. Itu juga mungkin teman-teman Sobat UPU yang punya keinginan untuk ikut di program studi hubungan internasional, untuk masuk di hubungan internasional ini, tapi mereka tidak tahu nih apa sih sebenarnya mata kuliah inti dari program studi hubungan internasional. Nah, mungkin bisa Bu Stefani? dijelaskan? Ya, Iya, boleh? nanti kita saling menambah ya. Iya. Kalau di HI itu saya sedikit bercerita sebentar bahwa memang di awal semester 1 biasanya banyak mahasiswa tuh yang menanyakan HI itu belajar apa sih, Frau? Gitu. Saya suka menganalogikannya atau apa yang namanya, mempersempitnya gitu, bahwa HI itu sebenarnya belajar politik 70%-nya belajar politik gitu, politik. 30%-nya itu belajar sosial. Nah, di mana apapun background siswanya gitu, mau dia dari SMA, IPS atau IPA, SMK, STM gitu, atau apalagi SMEA ya, atau mungkin farmasi. Iya. Nah itu bisa gitu, karena bahkan di farmasi sekalipun juga ketika sekarang nih pandemi gitu ya, obat-obatan itu semuanya kan juga atas nama politik gitu, ada unsur politiknya di dalamnya. Nah itu tadi, jadi mata kuliah inti ya dari HI itu sendiri yang pertama ya politik, teori HI, metodologi penelitian, pengantar hubungan internasional, filsafat, apa lagi Pak? Ekonomi politik. Ekonomi. Ekonomi. Iya, ekonomi politik. Politik luar negeri satu lagi. Karena politik luar negeri itulah yang paling banyak sebenarnya dikaji di HI ya, Pak ya. Berarti banyak unsur-unsur politiknya. Iya, karena memang harus aktor-aktor dalam kehayan itu memang harus berinteraksi, apakah individu ke aktor negara, apakah individu ke organisasi internasional, apakah individu berinteraksi dengan multinational corporation dan sebagainya. Sehingga memang interaksinya harus kayak kalau kita bayangkan seperti jaring Spiderman ya. Spiderman itu loh. Spiderman web. Kayak begitulah. Paradigma HI kira-kira begitu. Sepertinya serem gitu ya. Politik kan? banget. Iya gitu maksudnya. Pasti di luar itu juga gitu, hubungan internasional, aduh kayaknya harus punya wawasan luas nih, kayaknya harus punya ilmu yang lebih gitu ya kan. Tadi kayak ekonomi politik itu kayaknya saya sebagai seorang orang yang umum di sini itu juga apa itu belajarnya yang kayak mana gitu kan, dan nggak mungkin kayaknya cuma teori-teori aja ya kan, kayaknya nggak, pasti kita harus mendalami lebih dari orang lain. Ya harus, ya karena kan? Selain teori juga kita ilmunya itu harus aplikatif ya, jadi harus ada prakteknya gitu ya Pak. Iya, nggak cuma abstraksi itu aja ya kan. Nah, berarti 70% politik, selebihnya sosial. Oke, berarti anak IPA, IPS ini luar biasa juga ya. Maksudnya semua bisa masuk ya. Backgroundnya. Iya, backgroundnya. Nah, saya dengar juga nih kan kemarin di Prodi HI itu sendiri ada dan harus mempelajari 5 bahasa. Itu benar nggak sih? Benar ya? Iya, benar. Memang iya. Itu fakta itu. Itu luar biasa ya. 5 bahasa, satu bahasa aja karena kita nggak tamat gitu ya kan. Itu kenapa tuh? Kenapa harus belajar 5 bahasa dan kenapa kita harus memang mempelajari bahasa-bahasa asing itu? Nah, boleh jelaskan nggak ya? Iya, sebagai pengantar sedikit ya. Bahwasanya barusan dibuka kayaknya rekrutmen CPNS dari Kementerian Luar Negeri itu. Yang pertama, list pertama itu hubungan internasional. Keduanya itu ada sastra Arab, sastra Mandarin, sastra apa lagi? Sastra Jerman. Gitu loh.
Jadi memang kalau lihat dari list yang ada, memang HI itu paling di atas gitu loh. Dan bahasa-bahasa itu sebagai pendukung atau sebagai penguat keilmuan ke anak HI begitu. Karena memang soft skillnya. Karena dibutuhkan memang di dunia pekerjaan itu begitu, pendukung itu. Jadi apa istilahnya ya? Tidak ada kerugian sedikit pun mahasiswa HI untuk belajar bahasa gitu. Kalau emang tidak puas di dalam kelas, di luar juga banyak kursus-kursus buka tentang bahasa gitu ya. Makanya kami dari prodi HI memang sengaja mendesain itu, dan itu berbeda, tidak sama dengan prodi-prodi lainnya di seluruh Indonesia. Kami lah yang mungkin ada 5 bahasanya Bu ya. Nanti Bu Stefani bisa menjelaskan bahasa apa aja. Itu sementara. Silakan. Jadi apa aja tuh bahasanya ya? Bahasa Inggris itu udah wajib ya, karena beberapa mata kuliah kita juga pengantarnya pakai bahasa Inggris. Jadi itu dari semester 1 sampai semester 7 pasti ada bahasa Inggris, nggak bisa dialakin gitu. Yang kedua, sebenarnya ini berkaitan dengan bahasa PBB sih. Jadi ada 5 bahasa PBB yang kita kita terapkan gitu dalam kurikulum HI. Tadi bahasa Inggris, yang kedua bahasa Mandarin. Karena kan Mandarin juga udah mendunia juga ya udah sepertinya menjadi bahasa internasional kedua gitu ya, setelah Inggris. Nah, kemudian yang ketiga itu ada bahasa Arab. Karena di kita juga mempelajari tentang politik Timur Tengah. Jadi kita pikir ya, kalau mahasiswa mau, mungkin ada rezekinya mahasiswa mau melanjutkan S2-nya ke Arab gitu kan, ke daerah Timur Tengah ya. Sudah bisa gitu. Itu harapannya gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu bahasa Jepang. Iya, bahasa Jepang karena apa ya? Kita memilih bahasa, ya itu tadi karena PBB sih ya. Salah satu bahasa internasional dari PBB. Kemudian satu lagi Prancis, saya lupa ya Allah. Prancis. Nah, Prancis juga salah satu bahasanya PBB. Prancis itu kan juga salah satu negara pemegang hak veto di PBB. Jadi pemegang hak veto itu kan ada 5 negara ya. Amerika, Rusia, Prancis, Inggris, sama Cina. Tiongkok lah sekarang nyebutnya. Nah, kalau bahasa Rusia mungkin kita agak susah mencari dosennya gitu ya. Jadi oke lah gitu, kita kesampingkan dulu. Tapi kalau misalnya ada nih teman-teman sobat UPU yang lulusan dari sastra Rusia gitu, boleh ya. nih apply biar kita nih bergabung di potensi utama khususnya di program studi hubungan internasional. Iya benar. Keren-keren ya, luar biasa juga. Berarti mahasiswa tuh punya challenge tersendiri tuh. Harus bisa bahasa-bahasa ini, walaupun mungkin bahasanya formal kali ya yang dipelajari tuh lebih ke formal ya, lebih ke bahasa politiknya sih sebenarnya. Luar biasa. Saya paling bisanya apa coba? Annyeonghaseyo. Aduh, bahasa Korea ya. Terus bisanya konnichiwa gitu. Terus apa lagi? Bonjour gitu ya, bahasa Prancis ya. Kalau Jerman Guten Tag. Paling gitu-gitulah yang bisa. Kalau greeting bisa lah, tapi kalau selebihnya aduh saya minta ampun. Gak apa-apa, orang luar juga kalau masuk ke Indonesia misalnya artis-artis luar mau konser juga mereka kan greetingnya aja. Iya benar, kan, itu kan salah satu. Gitu. Iya benar, selamat malam, halo ya kan. Dan tuh greeting itu juga merupakan salah satu penemu antara 2 negara gitu kan. Walaupun cuma greeting saja, tapi berarti kan kita sudah punya tata krama juga, iya kan, dalam menyapa mereka. Iya benar. Luar biasa sih, amazing nih. Kayaknya saya juga mulai pingin tahu, tahunya luar biasa, curious banget tentang prodi HI gitu. Iya, emang apa istilahnya di diplomasi HI itu kan ada 3 ya, ada soft diplomasi, hard diplomasi, kemudian smart diplomasi. Softnya itu bahasa itu gitu loh. Ibu kata saya untuk mendekati Bu Nurul itu kan banyak macam cara, salah satunya dengan berbahasa kan, gitu loh. Oke, jadi berbahasa itu sebagai power lah, tidak hanya menggunakan senjata yang bersifat dia tuh nggak, maksudnya berbeda nih anak HI dengan prodi-prodi lain ya kan. Kalau mungkin di prodi lain cuma satu bahasa nih, bahasa Inggris ya kan, yang memang di ujung-ujung harus bisa. Tapi kalau di HI ternyata 5 bahasa, luar biasa, amazing lah. Nah,
Selanjutnya nih kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau tadi kita sudah tahu tentang mata kuliah inti, tahu tentang bahasa asing yang dipelajari. Nah selanjutnya tuh metode pembelajaran yang ada di program studi HI. Nah itu bagaimana aja? Apakah memang cuman ceramah kita kan? Maksudnya antara mahasiswa gitu aja face to face, atau ada cara-cara lainnya, mungkin metode-metode lainnya bisa dijelaskan mungkin Hari Ibnu dulu. Jadi hari ya. Iya, Hari Ibnu dulu. Baiklah, kalau secara umum memang kita menggunakan lebih banyak di kelas ya, dan kemudian secara interaktif kita berdiskusi, kemudian pembuatan makalah mungkin ya, membahas tentang makalah yang dibuat. Itu kalau makalah itu berarti kita kasih topik gitu ya? Ya, mengangkat studi kasus. Biasanya kami mengharapkan hal yang bersifat kontemporer atau kasus-kasus yang terbaru gitu loh. Ini tren musim-musim tentang pandemi COVID-19 itu rata-rata pasti HI, prodi HI yang mengangkat isu-isu lebih terdahulu, karena emang butuh yang novelty, yang terbaru. Iya benar. Kemudian juga pembuatan jurnal gitu kan, apa istilahnya paper bahasa kami ya, paper. Kemudian juga diskusi kelompok dan sebagainya, presentasi individu dan jadi memang dalam kehayan itu dituntut untuk bisa mampu menjadi pembicara yang vokal juga, handal, karena ya tugasnya kan memang menarik orang untuk untuk setuju sama kita. Itu memang butuh seorang individu yang mampu berinteraksi secara baik. Argumennya juga harus kuat dan sebagainya. Kemudian ya setidaknya yang kami alami lah ya di masa pandemi ini, kami berusaha untuk membuat sebuah karya lah, kumpulan istilahnya semacam kumpulan tulisan mahasiswa yang mereka angkat daripada hal-hal yang terbaru tentang pandemi gitu ya, tentang politik luar negeri. Itu jadikan sebuah buku gitu, sehingga anak HI mampu menghasilkan karya. Apalagi di masa pandemi ini, apalagi masa pandemi ini memang butuh banyak eksplorasi tentang pikiran kita supaya tidak terjatuh kepada stressing yang bersifat lingkungan saat ini yang bersifat terbatas begitu interaksinya, sehingga ya anak-anak dipancing untuk bisa berkarya dan mampu menghasilkan sebuah buku yang bisa nanti dinikmati di masa mereka kapan mereka tidak lagi dipotensi, tapi karya mereka masih ada di sini. Benar. Dari hasil belajar mereka hari ini. Luar biasa. Jadi ini lagi proses nih ya? Iya, lagi proses, Bu. Kan memang kami tidak bisa kami butuh support juga baik dari dosen-dosen yang lain maupun dari prodi dan pihak-pihak kampus ya, karena memang saya kira kita belajar tidak hanya bersifat memahami teori ya, tapi butuh juga terapan-terapan keilmuan yang menghasilkan sebuah karya, saya kira. Jadi anak-anak itu juga terpacu ya kan? Ya, terpacu. Benar-benar luar biasa. Nah, ini ke Frau Stefani nih, saya langsung tanyakan tentang ini kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan atau prestasi yang ada di prodi HI. Sebenarnya ini berkaitan juga dengan metode pembelajaran juga sebenarnya ya. Tadi kalau dari Pak Ibnu jelasin itu yang di mayoritas kita di kelas gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga melakukan pembelajaran luar kelas gitu. Seperti penerapan di teori HI gitu. Ada di teori HI itu ada green theory. Nah, bagaimana kita menerapkan ke mahasiswa untuk lebih cinta lingkungan? Ya, ayo kita turun ke jalan gitu. Sosial turun ke jalan dengan mungkin menanam bakau atau memperingati hari pohon sedunia dengan membagikan tanaman gitu. Ada juga misalnya penerapan luar kelas studi visit kalau di beberapa mata kuliah kawasan ya Pak ya. Kita kan ada mata kuliah kawasan ya, misalnya kawasan Amerika, kawasan Eropa, kawasan Timur Tengah gitu. Nah, kita kunjungan gitu ke konsulat-konsulat yang ada di Kota Medan. Jadi itulah studi ya. ini kebetulan ini kebetulan kegiatan saya dengan Pak Ibnu terkait penelitian ya Pak. Ini kegiatan juga ya. Tapi kegiatan lebih ke tridharma dosen sih. Tapi setelah ini mahasiswa juga mengikuti karena kami udah ada semacam interaksi lah dengan pihak Pemko ya Bu. Sudah belum MOU tapi ya sudah kenal baik lah karena sudah sering gitu kan. Kebetulan tesis saya juga saya penelitinya di sini. Saya juga
Pak Ibnu ya, dengan Iya. Pak Ibnu kita meneliti Tentang di sini. salah satu kota gitu. di Rusia juga kerjasama dengan Pemko Medan yang kita ada paradiplomasi lah Bu ya. Paradiplomasi, Penelitian gitu. Luar paradiplomasi. biasa ya, itu ceritanya udah internasional semuanya. Tapi jangan ini ya, jangan jadi wah berat nih. Iya Enggak. ya, Di HI itu justru nggak berat. Kayaknya nengok wajahnya Frau sama Hari itu kayaknya enjoy aja gitu. Nah ini apa? Ini salah satu kegiatan dari dosen kita juga, ikut kegiatan gender ya Pak ya di Afrika. Di Afrika. Di Marrakech, Maroko kalau nggak salah Maroko. ya. Iya, di Maroko, Bu Helga. Kegiatan internasional. Ada yang lain lagi mungkin. Mungkin bisa next kreatifnya. Nah Ini juga Ini sih masih sama. masih sama. kayaknya asik ya. Ya kegiatan HI itu seperti itu. Jadi Iya. Ketemu banyak orang, berinteraksi. Berinteraksi. Luar biasa. Iya. Kalau ini kebetulan saya ikut studi banding lah gitu ya. Studi banding di mana nih? Di Jerman ini, Oh, di Aachen, Jerman. kota Aachen. Iya. Luar biasa. Iya. Nextnya mungkin. Jadi misalnya seperti Bu Helga gitu sudah melakukan apa sih namanya? Tur ya atau apa? Bukan tur lah. Visit. Visit. Iya, visit gitu ke Afrika, maka kita bisa mengklasifikasikan Bu Helga itu konsentrasinya ya kawasan Afrika. Jadi mahasiswa Oh, tuh gitu. dosen kita tuh ada klasifikasi kawasannya masing-masing gitu. Berarti Frau ini Jerman nih. Saya Eropa, Eropa. kalau Kalau Pak Her? Ibnu Amerika. Amerika gitu. Jadi kaprodi kita yang sebelumnya tadi Pak Novan itu Timur Tengah, Bu Helga yang sebelumnya tadi itu Afrika. Ada juga salah satu dosen kita Pak Boy itu lebih ke Asia. Nah, jadi sebenarnya lengkap nih Iya, luar kita nih biasa formasinya. ya. Jadi mahasiswa tuh nggak kehilangan nggak kehilangan sumber lah. Iya. Selain buku juga dosen-dosennya cukup inilah saya rasa ya Pak. Ya. Nah ini Ini kita Seminar. ikut seminar sih ya, Pak. Iya. Mungkin Bapak jelasin karena ada Bapak di situ. di mana? Ya ini saya Bu Helga dan Bu Stefani, kami sempat juga presentasi paper ya tentang Kuala Tanjung, salah satu pelabuhan yang menjadi hub internasional gitu. Jadi memang kami sebagai dosen HI ikut partisipasi juga mentransfer keilmuan kami di sini untuk Menyumbang buah pemikiran lah, supaya memang mudah-mudahan Menko Kemaritiman bisa membaca tulisan kami begitu ya. Karena memang hal-hal yang begini menjadi sebuah asumsi kami di kelas, di penelitian kami dan sebagainya, sehingga memang luarannya ya harus diekstraksi keluar gitu ya, benar. supaya memang supaya menjadi sebuah rekomendasi lah, sedikit banyak ada poin-poin penting nih harus dibaca oleh pemerintah begitu. Nah, silakan Bu Stefani. Ada lagi? Oke. Nah, ini juga kegiatan saya. mana nih? Ya, kegiatan saya juga nih. Sama ya. Sama. Ini ketika saya ikut Mahathir Global Peace School. Nah, teman-teman tahu kan Mahathir itu kan adalah mantan Perdana Menterinya Malaysia ya, kedua kalinya. Dan kami mengadakan pertemuan 13 negara. Anda bayangkan kan berinteraksi 13 negara gitu. Biasa ya. Jadi alhamdulillah lah. Silakan. Ya. Ini Penang. Kalau ini sih ya berkaitan dengan mata kuliah juga sih sebenarnya ya, tentang politik Ini luar negeri. mahasiswa ikut ya? Ya, ini mahasiswa dengan mahasiswa sebenarnya semua. Jadi kita mengadakan kunjungan ke Penang, ke konsulat Indonesia yang ada di Penang. Tujuannya untuk mencari tahu bagaimana sih gitu kerja seorang diplomat gitu, yang sebenarnya tuh diplomat tuh seperti apa kerja. Kan selama ini mahasiswa cuman membayang-bayangi gitu kan, nggak melihat langsung. Iya, Ini cuma kita lihat ajak dari nih. berita, news kan gitu-gitu ya kan. Kok kayaknya berat gitu. Nah, ini kita ajak nih, kita lihat suruh mereka lihat langsung nih, gini loh diplomat. Diplomat tuh bukan cuma duta besar aja, tapi bahkan yang misalnya bagian pendidikan, bagian kemasyarakatan itu juga disebut diplomat gitu. Sama mereka kerja di konsulat jenderal atau
Kedubes duta besar. Duta besar ya. Jadi ribet saya. Berarti pengalamannya anak-anak itu banyak juga ya, ikut-ikut sama dosennya ya kan, study tour, studi banding, langsung ke lapangan untuk melihat kayak mana sih kerjanya diplomat itu. Jangan hanya mendengar. Kalau masyarakat umum kan, termasuk saya sendiri juga kan cuma mendengar nih, ini diplomat tuh kayak mana, kayaknya berat kali gitu, atau pekerjaannya tuh kayak mana gitu. Oh rupanya kayaknya ini tur-turnya asyik-asyik gitu ya. Iya. Luar biasa. Ya, kalau ini kunjungan ke salah satu universitas di Thailand ya. Thailand ya. Iya. Dengan mahasiswa juga. Jadi kita ngadain studi visit. Studi visit. Oh, ribet saya nih ngomong. Berarti ketika visit-visit kayak gitu mahasiswa selalu diajak lah ya. Iya kan, memang harus ada kolaborasi Bu antara mahasiswa. Lagipun di penelitian kita kan memang harus mewajibkan mahasiswa melibatkan mahasiswa kan, memang intinya setiap pergerakan kami tidak pernah di luar jalur lah, masih mengikuti alur yang ada kan, dengan apa istilahnya beriringan lah dengan dengan peraturan pemerintah begitu saya. Iya. Nah, ini juga studi visit mata kuliah, kalau saya tidak salah ini terkait dengan mata kuliah strategi kerja sama Indonesia. Nah, jadi makanya kita mengadakan kunjungan ke bagian hubungan internasional Pemko Medan. Pemko ya. Iya. Jadi kita mau mencari tahu Kota Medan itu sudah melakukan hubungan internasional tuh dengan mana aja gitu. Kalau antar kota itu kan ada istilahnya sister city. Ya. Nah, itu sih lebih mau mencari itu, tujuannya supaya mahasiswa ketika ini kebetulan mahasiswa semester 7 ya. Ini ya. Jadi kita membawa mahasiswa untuk menggali pemikiran mereka agar mereka ketika menulis skripsi, melakukan penelitian gitu, bisa lebih dekat dengan kotanya. Bahwa Kota Medan juga ada loh melakukan hubungan kerjasama internasional. Jadi nggak hanya internasional tapi lokal juga kita harus kuasai. Iya, benar. Asyik nih kayaknya. Nah, kita udah bicara banyak nih, ada kegiatan, ada semuanya lah, mata kuliah, bahasa asing yang dipelajari. Nah, selanjutnya mungkin untuk sebelum penutup nih, kira-kira Frau Stefanie dengan Herr Ibnu ada nggak harapan supaya untuk kemajuannya Prodi HI? Nah, harapan tersendiri itu kira-kira apa? Harapan tersendiri gitu ya? Berarti lebih pribadi ya Bu? Iya, lebih pribadi. Oke. Barangkali gini, dalam pikiran saya pribadi, cakupan HI itu kan mengglobal gitu ya, belajar di lokal tapi wawasannya harus global begitu. Jadi kebutuhannya memang cukup banyak saya kira. Karena memang kita begitu banyak praktik-praktik yang harus dijalankan di kelas maupun di luar kelas gitu, dan itu butuh saya kira ada semacam apa istilahnya ya, anggaran yang tidak sedikit juga saya kira kalau untuk memajukan kehayan ini. Karena memang ada istilahnya studi tour yang harus kita melewati batas negara, kemudian juga istilahnya praktek-praktek diplomasi, interaksi mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Kami juga dari Prodi HI tak mau juga sih anak kami hanya berada di kelas sehingga terkungkung dan tak mampu mencapai wawasan yang harusnya diinginkan. Hubungan internasional loh gitu kan, masa hubungan lokal gitu. Jadi memang setidaknya butuh banyak support sih daripada ke prodi HI maupun pihak-pihak universitas ya. Kemudian juga terkadang gini, ada semacam luahan hati kami begitu ya. Terkadang yang memang harus diterapkan oleh mahasiswa. Kadang-kadang kita nggak butuh nggak butuh yang bersifat yang macam-macam. Kadang inginnya dalam pikiran kita mahasiswa kami harus begini. Kadang banyak kan tidak sesuai harapan kan Bu. Jadi itu kadang kepuasan batin tadi saya kira yang harus betul-betul bagaimana dipetakan secara baik dan itu menjadi sebuah regulasi yang kita bisa jalankan bersama-sama begitu. Dan dosen HI kan ada 6 orang dan itu insya Allah nanti akan bertambah ya. Nah, jadi pikirannya kan berbeda-beda, imajinasinya berbeda-beda sehingga kadang penerapan imajinasi menjadi regulasi itu kan kadang butuh butuh para ahli juga yang ikut campur. Karena memang kami di Prodi HI juga masih ada PR tentang kekhasannya HI kami itu kayak apa begitu kan. Itu masih dalam tahap kami berproses juga untuk mencapai ke sana. Jadi kadang-kadang secara fisikal bukan masalah
anggaran aja Bu, tapi lebih ke apa istilahnya ya? Lebih ke wawasan ya. Kami berkata itu menjadi sebuah apa ya? Menjadi sebuah tantangan kami sendiri gitu loh. Maksudnya di Medan banyak konsulat, di Medan ada pelabuhan hubungan internasional. Kita mau ngapain dengan HI? Nah, gitu. Nah, itu menjadi sebuah PR yang jadi seperti mencari jati diri gitu loh. Ya, itu yang kadang-kadang kami masih harus banyak berdiskusi, harus banyak berinteraksi dengan jalannya panjang dengan para ahli dan sebagainya. Benar. Itu ya kami menganggap ya kami bukan apa ya, belum menjadi profesor lah dalam hal ini gitu kan, jadi butuh banyak interaksi dengan para profesor di luar sana. Ya di atas kita masih ada lagi ada lagi segala begitu sih. Ya, dari pribadi. Jadi luar biasa ya kan. Nah, kita sudah bicara tentang program studi hubungan internasional, sudah mengetahui sedikit tentang hubungan internasional. Masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang mau saya tanyakan secara pribadi, namun karena durasi kita harus berhenti dulu. Mungkin di lain waktu bisa kita jumpa lagi ya. Her Ibnu dengan Frau Stefani, makasih banyak udah sudi mampir di podcast Sobat Upu. Nah, untuk Sobat Upu di rumah, jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa di like, share, dan komen channel Universitas Potensi Utama, dan mengikuti selalu podcast Sobat Upu. Jangan lupa juga kalian bisa komen ide-ide yang luar biasa nih, yang bernas untuk keberlangsungan channel podcast Upu, supaya apa? Supaya tim kreatif kita bisa memberikan lagi banyak episode-episode yang bisa jadi edukasi, bisa jadi entertainment atau edutainment. Nah, mungkin sampai di sini dulu kepada Her Ibnu dengan Frau Stefani, makasih banyak. Sampai jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah. Nah, jangan lupa daftar HI ya. Jangan lupa. Sayonara. Muda mendunia tuh foya-foya.